ini setiap berfirasat, saya rasa firasat itu bisa membuat orang untuk lebih sadar diri, lebih menjadikan itu peringatan untuk mereka lebih mawas diri. Istri saya sangat khawatir karena dari awal pernikahan saya juga karena firasat, bertemu tidak disengaja pernikahannya, jadi dia juga sangat khawatir karena tiap hari dibacain. Dia cuma bilang hati-hati kalau ngomong gitu. Karena bahaya ya kejadian gitu. Sebenarnya saya tidak berharap itu. Kita nggak ada yang tahu tentang masa depan. Selain itu ketakutan apa lagi yang istri? Dia hanya so far selama ini dia nggak pernah punya ketakutan karena saya memilih dia juga karena saya tahu dia jauh lebih baik dari yang lainnya dan dia juga tidak pernah berpikir aneh-aneh. Kalau sampai ada ancaman-ancaman kepada orang yang menyuarakan keadilan, kemudian Instagramnya di-hack, disuruh take down dan sebagainya, itu kan nggak boleh. Ini kan kita negara hukum. Nah itu sebabnya kalau ada penegak hukum yang mendengar ini, turun tanganlah. Jangan biarkan itu terjadi. Kasihan bangsa ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Menyikapi kabar yang lagi ramai tentang Jessica karena saya sering posting. Ya kalau menurut firasat saya seperti kemarin saya pernah bilang kalau ada yang mau debat sama saya tantang 1 miliar. Siapa yang bisa membuktikan Jessica bersalah untuk berdebat ya, membicara tentang kebenaran. Tapi firasat saya kasus ini akan ramai lagi dan akan ada muncul bukti-bukti baru dan nama-nama baru yang muncul dan akan ada banyak orang berbondong-bondong. Kita udah tahu tuh ini pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Ini akan heboh dan ramai dan akan banyak yang mulai panik. Kalau berbicara tentang harapan, firasatnya adalah hasilnya berbuah manis sesuai harapan. Tapi sejauh ini yang dilihat firasatnya baik atau tidak tentang Jessica sendiri? Sangat baik. Saya sendiri sangat tertarik melihat kasus ini. Ada satu kasus yang sangat besar menjadi perhatian banyak orang, tapi penuh kejanggalan. Tapi kenapa tidak ada satu pihak yang prihatin akan kasus ini? Saya pribadi kalau berbicara firasat, ini satu kasus yang sangat janggal. Sudah perlu pakai firasat, semua orang bisa menilai itu sendiri. Jadi saya bisa patahkan tuh pendapat statement katanya, wah ini cuma hanya gara-gara film, semua jadi heboh, semua salah. Film itu, dokumenter itu, film itu tidak menyimpulkan siapa yang benar dan salah. Itu harus ingat. Tapi dia menampilkan dari sudut pandang yang berbeda. Tidak lama film itu muncul, terus kita lihat juga kan banyak podcast-podcast yang penuh kejanggalan. Nah, netizen bisa mencoba, tapi ada menilai, Tapi ada satu hal yang menarik. Ini yang tidak bisa ditolak oleh logika siapapun. Kalau benar Jessica itu pembunuhnya, mengapa ini bisa sebesar ini dan muncul lagi? Mungkin tidak Tuhan mengizinkan ini sampai muncul kembali dan heboh. Ya. Kalau bicara firasat, kalau Jessica itu bersalah, saya orang pertama yang paling mendukung untuk dia dihukum mati saja. Tapi karena firasat saya dia orang yang tidak layak untuk dihukum. Jadi ya saya lama-lama jadi mengikuti kasus ini. Dari awal kan saya yang pertama buat postingan bahwa Jessica tidak bersalah. Orang bertanya apa ada keberpihakan? Tidak, saya tidak ada keberpihakan soal Jessica, saya kenal juga tidak gitu. Tapi ini masalah kita semua, masalah penegakan hukum. Bukan oke, kalau dikatakan itu hukum sudah dengan ketetapan yang kuat sudah diputuskan. Tapi kalau ada muncul kecurigaan dan kekeliruan lain, apa salahnya sedikit untuk melihat kembali tentang kasus ini? Karena ini betul-betul sangat penuh kejanggalan. Kalau kalian tanya firasat, ini clue-nya saya kasih. Masalah ini, kopi tidak beracun ini bukan terjadi karena ada atas tindakan pergerakan atau tindakan seseorang. Tapi ini semua terjadi hanya karena ucapan bibir, lidah tidak bertulang. Harapan saya adalah bahwa pertama itu jangan terulang lagi seperti ini. Kedua, nasib Jessica, bayangkan kalau diri Anda tidak bersalah, masuk penjara, sudah 7 tahun di dalam, kamu rasakan seperti apa? Bayangkan saya bilang, teroris, polisi-polisi ini kita kan pinter kan? Kalau teroris ditangkap 10 hari ngaku loh, dimasukkan di sel tikus itu ngaku langsung. Tapi Jessica berapa bulan dia dimasukkan di sel tikus, dia tidak ngaku. 7 tahun dia di penjara, saya tawarkan gerasi supaya dia bisa mau keluar.
seandainya dikabulkan, saya bilang kau bisa minta grasi. Tapi dia bilang kalau disuruh ngaku tidak mengaku baru saya dikeluarkan, saya tidak mau. Bayangkan itu. Dia rela menderita dari 20 tahun. Padahal kalau orang biasa, ya udahlah, asal gua keluar, nggak apa-apalah, ngaku-ngaku lah, yang penting keluar kan gitu. Tapi Jessica tidak mau. Dia bilang, saya tidak mau mengakui suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Nangis gak kamu dengarnya itu? Nangis gak? Sedih kan? Jadi inilah yang membuat banyak orang memberikan dukungan kepada Jessica ini. Kami sebagai lawyer kan tidak semata-mata mau membebaskan Jessica. Kami inginkan adalah kebenaran, keadilan terungkap dalam persidangan ini. Sebab kepada netizen, kepada rakyat Indonesia, jangan sampai hal-hal begini ini terulang kembali. Jadi kami berjuang ini bukan hanya berjuang untuk Jessica, tapi berjuang untuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena bukan tidak mungkin di desa-desa sana, di Nusantara di NTT umpamanya, di Papua atau di ujung Indonesia sana bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Saya mendapat telepon, WhatsApp, ya, dan beberapa terutama dari seluruh cabang-cabang saya kan kita Pradia aja memiliki cabang 186 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kita hampir 70.000. Nah, semuanya itu mengatakan supaya saya tetap berjuang. Jadi Bang Otto katanya jangan sampai putus asa, jangan sampai berhenti. Perjuangkan, karena bagaimana kita sebagai seorang penegak hukum bisa membiarkan suatu orang yang tidak bersalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.